Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Mirandani, mahasiswa Universitas Terbuka, Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas diskusi 1, yaitu isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan dasar. Ada 2 artikel yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals atau yang bisa disingkat SDGs, dan artikel kedua yaitu analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Pertama, saya akan membahas tentang persamaan di lingkungan sekolah Cibubur Indonesia pada artikel membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals. Adapun persamaannya yaitu pertama, komitmen terhadap kualitas pembelajaran. Di artikel dan juga di sekolah sama-sama berupaya meningkatkan mutu melalui kurikulum nasional dan terintegrasi dengan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang kedua yaitu penerapan kurikulum merdeka. Pada artikel dan juga di sekolah Cibubur Indonesia sama-sama mengarah pada peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan tuntutan SDGs. Kemudian yang ketiga yaitu upaya peningkatan guru melalui workshop, pelatihan, dan kolaborasi orang tua sejalan dengan rekomendasi pada artikel tersebut. Adapun perbedaan yang terdapat pada artikel tersebut yaitu pertama, akses dan sarana prasarana. Di sekolah Cibubur Indonesia untuk infrastrukturnya lebih baik dibanding di daerah sekolah tempat 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, yang banyak dibahas dalam artikel. Kemudian kesenjangan kualitas guru di tingkat Cibubur, guru lebih mudah mengakses pelatihan dibanding daerah terpencil yang masih kekurangan guru profesional. Kemudian yang ketiga, pencapaian literasi dan numerasi. Siswa di sekolah perkotaan seperti Cibubur cenderung lebih baik karena dukungan orang tua dan akses teknologi, berbeda dengan kondisi nasional yang masih beragam. Adapun persamaan pada artikel kedua yaitu mengenai analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap akses dan kualitas pendidikan di anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian tentang kemanusiaan di negara berkembang. Persamaannya yaitu pertama, berfokus kepada peningkatan kualitas pembelajaran baik di pedesaan menurut artikel maupun di Cibubur Indonesia. Pembangunan sarana pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belajar anak. Kemudian peran infrastruktur sangat penting. Kedua konteks tersebut menjelaskan bahwa infrastruktur menjadi faktor utama, jadi kunci kelancaran dalam mengimplementasikan kurikulum. Kemudian perbedaan dari artikel yang kedua ini adalah pertama dari segi konteks lokasi. Dalam artikel membahas wilayah pedesaan dengan keterbatasan akses. Sementara di Sekolah Cibubur Indonesia berada di wilayah perkotaan yang relatif sudah memiliki infrastruktur lengkap. Kemudian tingkat masalah untuk di pedesaan itu masalah mendasarnya terdapat pada akses fisik ke sekolah, sementara di Cibubur Indonesia ini tantangannya lebih kepada inovasi pembelajaran dan juga kualitas SDM guru dan juga integrasi teknologi dengan pembelajaran, bukan
pada keterbatasan akses. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya manusia. Di pedesaan itu masih banyak kekurangan guru yang berkualitas. Sementara di Cibubur, guru lebih mudah untuk mendapatkan pelatihan dan juga pengembangan profesional. Baik, berikutnya yaitu isu sosial dan politik pendidikan. Masalah yang terjadi adalah kebijakan pendidikan sering berubah mengikuti kepemimpinan politik, sehingga hal tersebut berdampak kepada ketidakstabilan implementasi di sekolah, ketimpangan distribusi anggaran pendidikan, perkotaan versus pedesaan, akses pendidikan gratis berkualitas masih belum merata. Adapun saran dan solusinya yang pertama yaitu konsistensi kebijakan. Pemerintah perlu membuat kebijakan pendidikan jangka panjang yang lintas pemerintahan sehingga tidak mudah berubah saat pergantian kepemimpinan. Adapun berikutnya yaitu transparansi dan pemerataan anggaran. Distribusi anggaran pendidikan harus berbasis kebutuhan real daerah, bukan kepentingan politik. Kemudian partisipasi masyarakat melibatkan sekolah, guru, dan orang tua dalam perumusan kebijakan pendidikan agar kebijakan lebih demokratis dan tepat sasaran. Kemudian penguatan akuntabilitas sekolah. Sekolah diberi otonomi tetapi tetap diawasi melalui sistem evaluasi transparan. Isu sosial budaya pendidikan. Masalah yang terjadi yaitu perbedaan budaya, bahasa, dan nilai lokal sering kurang terakomodasi dalam kurikulum. Kemudian globalisasi dan teknologi kadang menyebabkan pergeseran nilai budaya asli. Masih ada praktik diskriminasi dalam pendidikan, misalnya siswa dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Adapun saran dan solusi yang pertama yaitu integrasi kearifan lokal. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum dan pembelajaran perlu meningkatkan ruang untuk muatan lokal seperti bahasa daerah, seni budaya agar siswa memiliki identitas yang kuat. Kemudian pendidikan multikultural, multikultural. Kemudian berikutnya adalah menanamkan nilai toleransi, inklusivitas dan keberagaman sejak dini melalui melalui pelajaran PPKN, proyek kolaboratif dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pemanfaatan teknologi yang kontekstual, digitalisasi pendidikan yang hanya menyalin budaya global tetapi juga harus menjadi media pelestarian budaya lokal. Pendidikan karakter berbasis budaya, menguatkan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa agar tetap agar siswa tetap berakar di tengah arus globalisasi. Kemudian implementasi sekolah seluruh Indonesia pertama dalam konteks sosial politik. Sekolah bisa membangun kolaborasi dan pemerintah daerah dan komite sekolah untuk memastikan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan nyata. Secara konteks sosial budaya, sekolah dapat mengintegrasikan kegiatan berbasis budaya lokal seperti kesenian daerah, kegiatan kebersamaan dan proyek kurikulum merdeka. Peran guru yaitu guru sebagai agen perubahan harus berfungsi bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga fasilitator dialog budaya di kelas. Adapun kaitan artikel dan juga dengan modul satu ini yaitu dari segi persamaannya, artikel dan modul sama-sama melihat pendidikan bukan hanya dari sisi sekolah, tetapi juga dipengaruhi dari faktor eksternal seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Keduanya menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan isu global yang juga dihadapi di negara berkembang. Pendekatan analisisnya yaitu artikel di sini menyoroti secara konteks di Indonesia untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan. Sedangkan modulnya membahas tentang perbandingan antar negara. Namun keduanya sama-sama menggunakan perspektif komparatif, melihat kesenjangan dan mencari strategi perbaikan. Adapun tujuan akhir dari artikel ini dan juga buku yaitu pertama mendukung SDGs for Quality Education, yaitu pendidikan inklusif, merata, dan bermutu. Kemudian memberi mahasiswa wawasan tentang bagaimana negara lain mengelola pendidikan dasar sehingga bisa menjadi referensi untuk
perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih.